إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Dialah kita bisa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan oleh karena itu, di antara nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri adalah kita juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang lelaki untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat di hari Jumat yang berbahagia ini. Jamaah sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering kali bersumpah dengan bagian-bagian waktu. Terkadang Allah taala bersumpah dengan waktu asar. Semisal suratnya wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan juga kadangkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bagian-bagian waktu yang lain, semisal al-lail atau ad-duha atau wal fajr dan seterusnya. Dan sebagaimana kaidah bahwasanya sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu atau perkara yang sangat agung, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam berbagai kesempatan dalam Al-Qur'an yaitu menggunakan makhluk-makhluk Allah tersebut, yaitu waktu dan bagian-bagiannya dijadikan sumpah sebelum menegaskan kalimat atau argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan disinggung tadi di awal bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai berfirman dengan waktu itu sendiri, yaitu wal asr. Innal insana lafi khusr, dan sesungguhnya manusia senantiasa dalam kerugian. Kata para ulama tafsir bahwasanya Allah taala berfirman wal asr, yaitu aqsamu bid-dahri, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu sendiri secara zatnya, au aqsamallahu bil asrin nubuwah, atau maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan periode terbaik kenabian, yaitu waktu-waktu Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup.
Dan dengan sumpah tersebut Allah melanjutkan ayatnya, innal insana lafi khusr. Maksudnya sesungguhnya manusia, au kullu insanin, maksudnya semua manusia itu pasti dalam kerugian. Namun dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh, dan juga wa tawassaw bil haq, yaitu orang-orang yang menasihati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan juga orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran, maksudnya bersabar, menasihati dalam kesabaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam khutbah yang singkat ini, mari kita gambarkan beberapa poin berkaitan dengan waktu dan mengapa kita harus menjaga waktu yang Allah titipkan kepada kita. Poin pertama adalah bahwasanya waktu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga apapun segala bentuk macam nikmat selain waktu, bahkan atau yang paling penting waktu yang akan kita bahas ini, senantiasa nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu betullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minan nas. Yaitu ada dua nikmat di mana kedua nikmat tersebut senantiasa manusia atau kebanyakan manusia itu lalai dari kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihat wal faragh, yaitu nikmat kesehatan, yaitu betapa banyak kita menyadari bahwasannya sehat itu adalah nikmat, yaitu ketika kita sakit, dan juga wal faragh. Al-faragh maksudnya waktu luang, dan betapa banyak kita sadar bahwasannya kita sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan kita sudah berbuat apa? Dan kita sadar tatkala waktu itu sudah berlalu, ternyata kita hanya membuang-buang waktu dalam kehidupan kita itu dengan sia-sia, atau bahkan lebih banyak bermaksiat kepada Allah ketimbang berbuat baik atau amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan benarlah sabda Nabi tersebut. Oleh karena itu jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, yaitu membuang-buang waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian poin yang kedua yang harus kita pahami berkaitan dengan waktu, sehingga kita senantiasa benar-benar memperhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah waktu. Rasulullah SAW mengibaratkan, dan para ulama dan salafus saleh terdahulu menyebutkan waktu itu ibarat pedang, yaitu seorang atau sebuah senjata apapun itu, semisal pedang atau yang lain, maka itu bisa berguna jika digunakan oleh atau berada dalam tangan orang-orang yang saleh atau orang-orang yang mengetahui cara penggunaannya. Namun ketika waktu itu dipegang oleh orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang jahat, maka waktu tersebut akan berbalik dan akan menjadikan atau membinasakan manusia atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagian salafus saleh itu bersabda atau menyebutkan al-waktu kas-saif, bahwasanya waktu itu seperti pedang. Fa in qata'tahu, jika kamu tidak menguasainya atau memotong waktu tersebut, wa illa qata'aka, maka niscaya kebalikannya, maka waktu tersebut yang akan membunuhmu. Yaitu banyak orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik. Dan juga sebagian salaf berkata, wa nafsu fa in lam tashghulha bil haq, dan jiwa yang berada dalam diri kita jika tidak disibukkan dengan satu kebaikan, maka tashghulha bil batil, maka niscaya jiwa tersebut akan disibuki oleh kebatilan-kebatilan. Ini maksudnya adalah jika waktu kita tidak pergunakan dengan baik, maka waktu tersebut akan berbalik kepada kita sehingga kita menggunakannya tidak sebagaimana mestinya. Dan juga jiwa, jika kita tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, maka percayalah jiwa tersebut akan disibukkan dengan keburukan-keburukan.
Dan di antara poin selanjutnya yang ketiga adalah waktu itu cepat berlalu. Betapa banyak kita sadari dari Jumat tidak terasa sudah bertemu dengan Jumat selanjutnya. Dari 1 bulan yang lalu sudah berjalan habis bulan ke depan. Dan juga dari tahun yang lalu tak terasa kita sudah menginjak awal bulan. Dan itu yang kita rasakan terus berulang-ulang. Bahkan sekarang kurang lebih sekitar 50-an harian lagi kita akan bertemu dengan Ramadan yang pada tahun yang lalu mungkin kita masih berbekas berkaitan dengan kita menyesali mengapa tidak memanfaatkan waktu dengan baik di Ramadan yang telah lalu. Oleh karena itu benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan ciri-ciri tanda kecil kiamat besar, bahwasanya waktu terus akan berasa begitu cepat. Dan sudah sebagaimana mestinya seorang muslim itu mempergunakannya dengan baik dan bijak. Dan yang terakhir, bahwasanya kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan atau mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan soleh, yang diantaranya kita bisa memperkaya dan melatih diri kita di bulan Rajab ini untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang nanti akan biasa kita lakukan di bulan Ramadan, agar tidak kaget, agar terbiasa dan menjadikan waktu yang Allah berikan kita dapat mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyimpulkan dari khutbah yang pertama tadi bahwasanya waktu adalah sesuatu yang begitu berharga. Oleh karena itu kita tutup khutbah yang kedua ini dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi berkaitan dengan nasihat penting dalam masalah waktu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal," bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, kata beliau, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar bahwasanya kata Nabi, jadilah engkau di dunia ini sebagaimana orang asing, au abirus sabil, atau seolah-olah seorang yang sedang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan ditambah ya perkataan Ibnu Umar menambahkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kalian tiba di waktu sore, maka janganlah kalian tunggu di waktu pagi. Maksudnya jika kalian mampu untuk berbuat kebaikan di sore hari, maka jangan tunda-tunda kebaikan tersebut hingga menunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kalian tiba di pagi hari, maka jangan tunggu sore hari untuk berbuat baik. Wahkhud min sihatiki lima radik. Maka jagalah kesehatan engkau sebelum datang rasa sakit engkau. Wa min hayatika limautik, dan juga jagalah di masa hidup kita ketika kita masih bisa beramal, ya sebelum nanti tiba saatnya ajal menjemput, yaitu kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis ini kita bisa melihat bahwasanya di antara faidah penting untuk menjaga waktu
adalah kita merasa hidup bahwasanya di dunia ini singkat sekali. Yaitu ibarat orang asing yang dia sedang singgah di satu tempat, maka tujuan utamanya bukan tempat tersebut. Atau sebagaimana orang yang sedang dalam perjalanan melewati sebuah jalan, maka dia terus akan melihat maju untuk menuju tujuannya yang hakiki, yaitu akhirat yang kekal abadi. Dan jangan sampai juga dari faedah hadis tersebut kita menunggu dan terlalu menunda-nunda dari kebaikan yang mungkin kita bisa lakukan dengan segera, yang pada akhirnya ketika kita tunda kebaikan tersebut, kita akan luput dari mengerjakan kebaikan tersebut. Dan juga jangan sampai kita menyesal dari apa yang kita sudah lakukan atau akan lakukan, namun karena setan terus menggoda kita untuk menunda-nunda dari perkara kebaikan tersebut, kita tidak jadi melakukannya dan malah disibukkan dari waktu-waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia, dan bahkan naudzubillah kita berlindung kepada Allah, kita menggunakan waktu tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.